Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 10. Bertemu lagi dengan saya Bapak Iqbal Khairul Anwar tentunya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yang berjudul meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum kita terjun mempelajari materi tersebut, alangkah baiknya kita memahami tujuan pembelajaran yang akan kita perdalam kali ini. Di antaranya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 3 hal. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Terus yang kedua, peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Terus yang ketiga, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menghafal Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Adapun pembahasan materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini, yaitu 2 pembahasan telah disinggung tadi, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 membahas tentang etos kerja. Nah, teman-teman, yang pertama akan kita bahas yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang mempelajari tentang kompetisi dalam kebaikan. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Shadaqallahul Adzim. Setelah kita membaca ayat tersebut, mari kita mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama yaitu lafad wa anzalna ilaika.
kita perhatikan lafadz yang digarisbawahi, yaitu hukum bacaan mad jaiz munfasil. Alasannya atau tandanya dapat dikatakan mad jaiz karena mad tobi'i bertemu hamzah pada lafadz yang berbeda. Adapun huruf mad itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua wawu, dan yang ketiga ya. Terus lafadz yang kedua musaddiqon lima. Lafadz tersebut mengandung hukum bacaan tajwid idgham bila gunnah. Alasannya atau dapat dikatakan sebagai idgham bila gunnah karena memiliki ciri fathah tanwin bertemu huruf lam. Sedangkan huruf idgham itu ada 6, yaitu ya, nun, mim, dan wawu yang terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama idgham bi gunnah dan kedua idgham bila gunnah. Yang dimaksud idgham bila gunnah yaitu huruf tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan lam atau ro diidghamkan tetapi tidak memakai gunnah atau tidak ditahan. Terus yang ketiga lafadz wa muhaiminan alaihi. Hukum bacaan tersebut adalah izhar yang memiliki alasan atau memiliki ciri fathah tanwin bertemu dengan ain. Sedangkan huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Terus lanjut lafadz keempat yaitu amma ja'aka. Lafadz tersebut mengandung hukum bacaan mad wajib muttasil. Alasannya mad tobi'i bertemu dengan hamzah pada lafadz yang sama. Jadi hampir sama antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, yaitu berkumpulnya huruf mad namun yang berbeda mad jaiz dalam 2 kalimat, tetapi kalau mad wajib munfasil dalam 1 kalimat atau pada lafadz yang sama. Terus yang kelima, lafadz ja'alna. Lafadz tersebut mengandung hukum bacaan mad tobi'i. Alasannya karena ada fathah diikuti alif. Jadi tadi telah disinggung bahwa huruf mad tobi'i itu ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Sedangkan cirinya alif yang diikuti dengan fathah dan wawu diikuti dengan domah, sedangkan ya diikuti dengan kasroh. Selanjutnya kita baca terjemahan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Mari kita baca bersama-sama. Dan kami telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi dalam ayat ini yang perlu kita garis bawahi yaitu lafadz fastabikul khairat, yang artinya berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Selanjutnya tidak jauh berbeda seperti surat Al-Maidah tadi, mari kita mengidentifikasi surat At-Taubah ayat 105 tentang hukum bacaan tajwid yang terkandung dalam ayat tersebut. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu lafadz fasayarallahu. Hukum bacaan tersebut memiliki hukum lafadz zalalah tafkhim atau lam tafkhim. Kenapa dikatakan tafkhim? Karena memiliki alasan, yaitu lafadz Allah yang didahului oleh harokat fathah. Jadi setiap lafadz Allah yang didahului oleh harokat fathah dan harokat doma, maka memiliki hukum bacaan lam tafkhim, yaitu harus dibaca dengan tebal. Yang kedua, lafadz amalakum wa rasuluh. Hukum kalimat tersebut adalah izhar safawi. Alasannya mim sukun bertemu dengan wawu. Terus yang ketiga, lafadz wal mu'minun. Hukum bacaan lafadz tersebut yaitu alif lam qamariyah. Dikatakan alif lam qamariyah karena memiliki alasan bahwa alif lam bertemu dengan huruf mim. Jadi huruf alif lam qamariyah itu semuanya ada 14 yang dikumpulkan dalam lafadz abgi hajjaka wa khob akimahu. Adapun cirinya yaitu lamnya dibaca dengan izhar atau jelas. Yang keempat, lafadz wasyahadati. Kalimat tersebut memiliki hukum bacaan alif lam syamsiyah. Jadi hampir sama namun beda, yaitu cirinya alif lam bertemu huruf shin. Dan pada cirinya yang paling menonjol yaitu alif lam syamsiyah memiliki tasydid, sedangkan alif lam qamariyah tidak bertasydid. Itu. Terus yang terakhir, yang kelima, lafadz fayunabbi'ukum bima. Kalimat tersebut memiliki hukum bacaan ikhfa syafawi. Dikatakan ikhfa syafawi karena memiliki alasan atau ciri bahwa setiap mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaan tersebut dikatakan ikhfa syafawi. Nah, begitu. Selanjutnya, setelah kita membaca Quran Surat At-Taubah dan mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya, maka kita diperkenankan mempelajari terjemahannya. Mari kita baca bersama-sama. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin karena pertemuan kita terbatas, jadi hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Tetapi sebelum ditutup materi tersebut, kita harus mempelajari atau mengerjakan tugas yang telah kami susun. Yaitu tugasnya telah dirancang, ada 3. Yang pertama, setelah kalian menyimak tayangan video tersebut, sekarang kalian dibentuk kelompok oleh guru dengan mempertimbangkan heterogenitas kelancaran membaca. Terus setelah dibentuk kelompok, setiap anggota kelompok silahkan belajar membaca Al-Quran dipandu oleh guru tutor sebaya. Jadi kalian belajar dengan teman-teman kalian dalam kelompok tersebut. Terus yang ketiga, sebelum jam pelajaran pertemuan sekarang habis, kalian sudah harus hafal dan sudah menyetorkan hafalannya kepada guru sebelum mata pelajaran atau jam pelajaran habis. Begitu teman-teman.
Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan banyak manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Terus mohon diingat sebelum jam pelajaran habis, kalian harus sudah hafal dan menyetorkan hafalan tersebut kepada guru atau kepada saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.